Pemirsa, postingan Sarwenda di akun TikToknya berupa sebuah quotes bijak terkait perbedaan usia bikin heboh netizen. Banyak yang menduga jika postingan Wenda terkait hubungannya dengan Giorgio Antonio, pria yang kini dikabarkan tengah dekat dengannya. Bukan tentang seumuran, tua atau lebih muda. Semuanya akan setara jika cara menghargai dan cara komunikasinya searah dan sama. Seumur hidup itu lama, maka bersamalah orang yang menghargai perjuanganmu, keadaanmu, dan kehadiranmu. Ya, postingan tersebut seolah mengisyaratkan jika hubungannya dengan Gio memang benar-benar serius. Ibu tiga anak ini seolah menemukan sosok pria yang diidamkan dalam diri Gio yang bisa memahami dan menghargainya sebagai seorang wanita. Dugaan jika hubungan Wenda dan Gio makin serius lantaran keduanya kepergok fitting baju bareng di sebuah butik ternama. Mungkinkah Wenda dan Gio diam-diam tengah mempersiapkan pernikahan? Enggak, ini fitting baju ini Opa ya kan? Iya, benar Pak. Enggak, ini fitting baju ini kan Opa? Iya, benar fitting baju. Fitting baju ini gitu, kalau kalian bisa lihat itu fitting baju ini kita. Ini baru kemarin di fitting. Baru kemarin di fitting gitu, kebetulan kan emang ada acara dan emang desainernya Cipeti ngefans sama Opa, jadi dia bilang dia mau bikinin baju buat Opa juga. Mengaku hanya partner kerja namun kemesraan yang kerap diperlihatkan Wenda dan Gio ke publik dan selalu membuat netizen baper justru dianggap lebih dari hanya sekedar partner. Sebaliknya, gestur dan tatapan keduanya seolah mengisyaratkan jika di antara mereka sudah mulai tumbuh benih-benih cinta. Benarkah diam-diam Wenda dan Gio sudah resmi menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih? Ya kan partner kerja, ya kan Opa? Partner kerja iya. Ya dilihat aja kerja kita yang kerja bareng terus. Aja sih. Ya, kita lihat aja ke depannya ya. Iya, karena kita sekarang juga udah banyak yang harus kita kerjain kan. Jadi ya semoga ya kalau misalnya emang ada ya doain aja lah. Jika sebelumnya Wenda selalu kena bully netizen ketika dekat dengan seorang pria, namun saat dikabarkan tengah dekat dengan Gio, Wenda justru banjir dukungan dari netizen dan berharap jika hubungan mereka akan berakhir di pelaminan. Apalagi Wenda kini terlihat lebih happy saat bersama Gio yang berprofesi sebagai pengusaha. Meski bisa saja kemesraan Wenda dan Gio hanya gimmick semata demi memperluas bisnis mereka. Apapun yang baik kita aminin aja gitu, karena kan doa dari orang, berkah dari orang itu kan semuanya itu berkah buat kita. Wenda memang masih malu-malu untuk terbuka terkait hubungannya dengan Gio. Namun yang pasti ketiga anaknya sudah kenal dan dekat dengan Gio. Bahkan, veteran Peto sudah memberikan lampu hijau bagi bundanya jika ingin menikah lagi. Gimana tanggapannya ya? Nggak tahu sih, kalau kerja kayak gitu mungkin emang partner kerja ya pasti bakalan ada project bareng terus gitu. Yang penting mereka sehat aja dulu. Yang penting mereka sehat. Even kalau misalkan kalau suatu saat nanti pun Tuhan kasih mereka pasangan masing-masing, ya aku sebagai anak ya hanya bisa mensupport aja. Tak hanya mendapat dukungan netizen dan anak-anak, Jordi Onsu, mantan adik iparnya, juga memberikan restu jika Wenda ingin memulai kehidupan baru. Bahkan dalam sebuah video yang beredar, Jordi justru tengah dibuat bingung harus memanggil Gio dengan sebutan apa, lantaran secara usia Jordi lebih muda dari Gio. Gue gak masih manggil lu Koko dong, naruh berarti. Belajar. Lo mikirnya jauh banget ya? Belajar. Iya jauh banget. Iya kan aneh. Iya kan aneh, bro. Jam etalas nomor 2. Lahirnya duluan gue. Ntar gue manggil lu Kok. Kita nggak bisa gini. Cici. Lebih muda dari bunda. Bunda pun harus panggil Cici. Kalau ya nggak tahu, udah. Kok. Sama halnya dengan Wenda dan Gio yang makin mesra, pasangan Gisela Anastasia dan Cinta Brian juga makin lengket meski terus menuai pro dan kontra lantaran perbedaan usia keduanya terpaut jauh. Sempat merasa sakit hati dengan komentar netizen, namun kini Giselle sudah bisa legowo dan tak mau ambil pusing lantaran sejak menjalin kasih dengan Brian, hidup Giselle banyak mengalami perubahan positif. Ya pasti dong, kita kan kalau sesuatu yang baik pastinya ingin dimulai dengan baik, dijalani dengan cara yang baik, untuk tujuan yang baik juga. Jadi kalau ditanya hari-hari membawa dampak yang baik, ya puji Tuhan iya pastinya maunya gitu. Dengan segala penyesuaian gitu. Ya tapi intinya apapun kan kita mau untuk saling support, saling mendukung aja supaya masing-masing tuh bisa berkembang.
bisa reach hal terbaiknya gitu loh. Ya, perbedaan usia 8 tahun tak menyurutkan cinta Giselle dan Brian. Sebaliknya, keduanya saling berusaha melengkapi dan melakukan kegiatan yang bisa memberikan dampak positif untuk hubungan mereka. Bahkan, Giselle berharap jika nantinya bisa mendapatkan proyek bareng kekasihnya itu. Banyak, kita selalu bareng kalau lagi nggak kerja. Kalau kerjaan yang bener-bener project bareng, kayaknya belum. Boleh juga tuh Mas Cie. Promosi diri sendiri ya, biasa lah maaf kan. Baru menjalin asmara beberapa bulan, namun Brian rupanya sudah mampu meluluhkan hati Gempi, putri sematawayang Giselle. Jika sudah mendapat restu dari Gempi, akankah Giselle dan Brian akan menggelar pernikahan di tahun ini? Nanti doain aja ya, Mei. Ada panggilannya Brian Slay, tanya sendiri aja sama anaknya kalau ketemu. Brian Slay kan anak sekarang lagi Slay gitu. Tahu dia semua juga nama dia Slay Gempoh. Suruh follow pasti TikToknya sama dia Slay Gempoh. Dia semuanya dikasih nama Slay. Dia kan emang manis, mereka sama-sama manis tuh berdua. Jadi ya manis ketemu manis, udah giung Mas. Jika Giselle sudah gonta-ganti pacar pasca cerai, sebaliknya untuk urusan asmara, Gading Martin kalah saing dari mantan istrinya. Buktinya hingga kini asmara Gading selalu mengalami kegagalan. Sempat diisukan dekat dengan seorang wanita bernama Medina, bahkan sempat liburan bareng. Namun hingga kini hubungan keduanya masih belum jelas. Lantas benarkah lantaran terhalang perbedaan membuat Gading menunda meresmikan hubungannya dengan Medina, atau sebenarnya Gading justru belum bisa move on dari Giselle? Asmara masih gini-gini aja nih bang. Ini bang nyari di lapangan pedal. Tak mau pusing memikirkan nasib asmaranya, Gading kini lebih fokus cari cuan. Jika sebelumnya Gading sudah sukses merintis bisnis kuliner, kini anak dari aktor Roy Martin ini justru melihat peluang cuan dengan membuka lapangan pedal di Bogor. Gading melihat olahraga pedal bisa jadi ladang cuan, lantaran olahraga ini tengah digemari para selebriti dan masyarakat. Kalau saya bersama partner bikin di Bogor, menguntungkannya pertama buka bisa dari pagi sampai malam. Hitungannya per jamnya oke. Ini lifestyle gitu, maksudnya orang kadang bikin konten lah, kadang bikin, ini turnamen sekarang seminggu banyak. Menguntungkannya ketika kalian buka lapangan pedal, tapi bukan cuma lapangan doang, ada lifestyle-nya, makanannya, kafenya, disupport lagi dengan kamar mandinya yang full prasarana kayak gitu. Jadi menurut saya sih memang terbukti memang yang udah-udah memang mereka menguntungkan dan BP-nya cepat gitu. Ya, Gading tak menampik jika bisnis lapangan pedal memang sangat menguntungkan dan cepat balik modal. Apalagi untuk membuka lapangan pedal ini, kabarnya Gading harus merogoh kocek hingga miliaran. Benarkah Gading siap rugi jika nantinya lapangan pedal miliknya sudah mulai banyak saingan? Ini udah banyak banget lapangan, tapi masih penuh sih. Sampai sekarang tuh tiap orang, lapangan sekarang udah di mana-mana, menjamur di mana-mana. Tapi untuk booking lapangan masih penuh. Menurut saya kalau untuk memulai bisnisnya, dalam tahun ini, tahun depan masih menguntungkan. Biasanya satu lapangan tuh antara 250-300 juta kalau yang dari China. Kalau yang dari Spanyol mungkin bisa rumput Spanyol, kacanya juga sampai panoramik itu bisa 500-an, 500-600. Tapi udah semua, udah knockdown gitu. Udah 4 lapangan mungkin bisa habis 7 eman, 8 eman mungkin.